Nah, agar bisa lebih paham tentang perhitungan PPh pasal 23, langsung aja nih kita masuk ke contoh kasusnya. Yuk kita simak. Contoh kasus yang pertama yaitu pada bulan Desember tahun 2022, PT Andromeda Raya melakukan perjanjian kontrak sewa dengan PT Bima Sakti atas mesin penggiling dengan nilai kontrak sebesar 80 juta rupiah per tahun. Pertanyaannya, berapakah PPh pasal 23 yang terutang untuk setiap transaksi di atas? Nah, caranya diketahui pemotongnya yaitu PT Andromeda Raya, subjeknya itu PT Bima Sakti, dikenakan tarif 2%. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sewa masuk ke kategori tarif 2%. Jadi di sini 2% dikali 80 juta sama dengan 1.600.000. Untuk contoh kasus yang selanjutnya yaitu CV Pancaroba menggunakan jasa manajemen dari sebuah kantor konsultan manajemen yaitu PPM Mantap dengan nilai kontrak sebesar 55 juta rupiah per tahun. Berapakah PPh pasal 23 yang terutang untuk setiap transaksi di atas? Nah, di sini caranya diketahui pemotongnya yaitu CV Pancaroba. Subjeknya yaitu ada PPM Mantap. Dikenakan tarifnya 2% karena dia menggunakan jasa manajemen dari sebuah kantor konsultan manajemen. Jadi di sini 2% dikali 55 juta rupiah sama dengan 1.100.000 rupiah. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah paham? Selanjutnya adalah contoh kasus yang kedua. PT ABCD merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu dan telah memiliki NPWP. Pada tanggal 10 Juli 2013, perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan dalam pembayaran dividen tunai. Terdiri atas beberapa pemegang saham yaitu PT Perkasa, PT Cakrawala, PT Matahari, PT Angkasa, CV Bahari Jaya, CV Karya Abadi, dan PT BNI. Masing-masing sudah memiliki NPWP dan penyertaan modalnya adalah sebesar 26%, 15%, 10%, 18%, 12%, 11%, dan 8%. Dengan dividen bagi PT Perkasa sebesar 130 juta, bagi PT Cakrawala 75 juta rupiah, untuk PT Matahari sebesar 50 juta rupiah, bagi PT Angkasa sebesar 90 juta rupiah, CV Bahari Jaya sebesar 60 juta rupiah, CV Karya Abadi sebesar 55 juta rupiah, dan PT BNI sebesar 40 juta rupiah. Dari data tabel di atas, maka perhitungan PPh pasal 23 yang harus dibayar oleh PT ABCD adalah sebagai berikut. PT Cakrawala penyertaan modal sebesar 15% dengan dividen 75 juta persen, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 15% dikali 75 juta rupiah sama dengan 11.250.000. Yang kedua, PT Matahari dengan penyertaan modal sebesar 10% dan dividen 50 juta, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah 15% dikali 50 juta rupiah. Hasilnya adalah 7.500.000. Bagi PT Angkasa, penyertaan modalnya sebesar 18% dan dividen sebesar 90 juta rupiah, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah 15% dikali 90 juta rupiah. Hasilnya adalah 13.500.000 rupiah. CV Bahari Jaya dengan penyertaan modal 12% dan dividen sebesar 60 juta rupiah, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah 15% dikali 60 juta rupiah. Hasilnya 9 juta rupiah. Yang terakhir ada CV Karya Abadi dengan penyertaan modal 11% dan dividen sebesar 55 juta rupiah, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah 15% dikali 55 juta rupiah. Hasilnya sebesar 8.250.000 rupiah. Maka jumlah PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah sebesar 49.500.000 rupiah.
Dengan catatan, PT Perkasa dikategorikan menjadi non-objek pajak karena kepemilikan sahamnya sudah lebih dari 25%, dan untuk PT BNI juga merupakan non-objek pajak karena merupakan badan usaha milik negara yang menjadi pengecualian dari objek pajak. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, nggak terasa akhirnya pembahasan kita mengenai PPh 23 udah selesai nih sobat pajak. Gimana? Pasti wawasan kalian tentang perpajakan tambah luas kan? Pembahasan kita cukup sampai di sini dulu ya. Kami harap watak kali ini bermanfaat untuk sobat pajak semua. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk follow sosial media Tech Center UIN Jakarta, karena di sana akan ada banyak info-info menarik seputar perpajakan yang pastinya bakal menambah wawasan sobat pajak semua. See you guys in the next Wataks. Goodbye.